Hai guys, ini adalah potongan dari cuplikan podcast yang ada di Noise. Buat teman-teman yang mau dengerin lengkapnya bisa langsung cek ke Noise. Oke, enjoy. Film yang udah gua tungguin dari tahun kemarin, Fast 10 atau Fasten Your Seatbelt. Ya akhirnya Fast 10 rilis juga ya guys. Per 17 Mei di Indonesia udah bisa ditonton di bioskop. Kebetulan gue juga nonton di hari pertama dan sangat amat mengagetkan karena franchise dari Fast and Furious ini sepi. Believe it or not, sepi. Ya kebetulan memang gue nonton di hari kerja, cuman gue gak expect sesepi ini sih. Gue nonton setengah 4 sore, filmnya kurang lebih 2 jam. Terus banyak gregetannya. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Ayo kita bahas yuk filmnya yuk. Ya seperti biasa aja kali ya, biar nggak ribet-ribet. Akan dibagi beberapa part. Kita bahas sinopsis, cast and crew, terus apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka. Dan mungkin pembahasan tanpa spoiler. Semoga tanpa spoiler. Oke, jadi Fast 10 rilis 2023 di tanggal 17 Mei. Fast 10 bercerita tentang anak dari bandar narkoba Hernan Reyes yang menargetkan Dominic Toretto dan keluarganya untuk membalaskan dendam ayahnya. Seperti apa aksinya? Kayak gimana cara dia membalas dendam dan bagaimana tim dari Dominic Toretto dan keluarganya menghadapi musuh baru ini. Ya tonton langsung aja di bioskop, mumpung baru-baru rilis nih ya kan. Ya dari semua nama pemeran utama kurang lebih mungkin udah cukup familiar kali ya. Ya pemainnya sebenarnya rollingan dan ada beberapa tambahan tipis-tipis gitu ya. Ya tipikal franchise film dari Fast and Furious pasti nggak jauh-jauh kayak gitu. Mungkin kita langsung ke pembahasan filmnya biar nggak berlama-lama lagi karena banyak hal yang mau gue utarakan. Oke, let's go. Fast 10. Ini adalah franchise ke 11 harusnya kalau Hobbs and Shaw di input ya. Tapi kalau enggak ya menjadi franchise ke 10. Dan menurut gue ini adalah franchise ketiga tergagal setelah gue menonton Fast and Furious 7 yang mana itu sebenarnya perpisahan dari Dominic dan Brian gitu loh. Yang harusnya ya udah ditamatin aja. Tapi enggak. Dominic Toretto, Justin Lin dan lain-lain mungkin terlalu greedy dan masih mau untuk menguras sampai kering franchise ini gitu ya. Jadi untuk di cerita 8 dan 9 itu udah sangat amat absurd. Di ke-10 absurdnya sedikit berkurang tapi tetap terlalu fantasy. Kayak gitu. Itu tadi dari segi cerita ya. Ini tuh film action yang menurutku harusnya nih nunjukin car culture-nya gitu yang kayak model di Fast and Furious 1, 2, Tokyo Drift, terus Fast 5, The Fast and the Furious, yang kayak gitu-gitulah. Tapi ternyata enggak. Udah bergeser jadi ke bagian international spy. Dan mereka tuh yang tadinya musuhan juga akhirnya bergabung jadi baik, bergabung ke keluarganya Toretto. Lama-lama jadi nyebelin gitu. Gue ngerasa makin kesini CGI-nya terasa makin kasar ya. Gue nggak tahu mungkin mereka mulai kehabisan budget atau tim visual effect dan special effect-nya itu
cari yang newbie karena terasa untuk di beberapa adegan terasa banget masih agak kasar nih, bahkan efek-efek ledakan yang gitu-gitu masih kelihatan editannya nggak nyatu gitu sama ekosistem yang udah dibikin di scene-nya. Ya gue nggak tahu lah itu urusan mereka, tapi yang jelas menurut gue sih film ini nggak bagus-bagus banget ya. Itu tiba-tiba langsung kesimpulan brengsek juga. Nah, kenapa film ini gak bagus-bagus banget? Tapi dari sisi positifnya gini. Pertama, kalau lu fans dari nonton Fast and Furious 1 di awal 2000-an sampai sekarang itu kurang lebih udah ngikutin 20 tahun lah ya perkembangan mereka-mereka ini. Dan ceritanya tuh berkembang dari yang balap jalanan kriminal, terus spionase dari polisi gitu ya kan. Habis itu spionase polisi dengan car culture dan gembong narkoba di yang kedua. Habis itu Tokyo Drift, car culture Jepang. Habis itu berhubungan dengan politik dan undergroundnya Jepang yang dikuasai Yakuza. Terus lanjut sampai ke yang 5 tuh masih berhubungan tuh dengan dunia underground dan bandar narkoba yang punya duit gitu loh. Tapi setelah lewat dari situ tiba-tiba Fast 6 gitu, terus Furious 7, terus Furious 8 itu udah bergeser jadi film action international spy, mau ngalah-ngalahin Mission Impossible. Justru menurut gua secara cerita pengembangannya bagus, tapi sangat amat disayangkan ketika menghilangkan ciri khas car culture-nya. Adegan balapan udah dikurangin, terus pencarian mobil-mobil eksotis nggak ditunjukin. Ya emang mungkin mahal juga gitu ya, tapi kan ciri khas gitu. Harusnya tuh bisa dipertahanin ya kan. Nah, untuk lengkapnya dari episode ini bisa kalian cek ke Noise, bisa langsung searching Movie Corner Indonesia atau langsung klik link yang gue share di bawah. Thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.